Ada luka yang menembus jiwa lebih dalam daripada rasa sakit fisik manapun. Terutama ketika luka itu ditimbulkan oleh orang yang paling Anda cintai dan percayai. Hingga malam naas itu, saya yakin saya adalah wanita paling bahagia di dunia. Lalu tendangan dari suami saya menghancurkan tidak hanya tulang di kaki saya, tetapi juga hati dan kepercayaan saya. Tapi dalam momen tergelap dan putus asa saya, di mata jernih putri kecil saya yang berusia 4 tahun, saya mulai melihat secercah cahaya. Dentuman hujan deras di jendela menggemakan kemarahan yang sama ganasnya dengan pria yang berdiri di hadapan saya. Rasa sakit yang luar biasa yang dimulai dari betis kiri saya menjalar hingga ke ubun-ubun kepala, mencegah saya bahkan untuk berteriak. Saya hanya bisa meringkuk di lantai keramik yang dingin, menggigit bibir hingga berdarah. Pandangan saya kabur dan kehilangan fokus, tetapi sepatu pantofel mengkilap milik suami saya, Ethan, yang berhenti tepat di depan saya, terlihat sangat jelas. Dia membungkuk, menarik segenggam rambut saya, dan kepala saya terhempas ke belakang tanpa perlawanan. Wajah tampan yang sangat saya cintai itu kini berkerut karena marah, merah dan sangat cacat. Beraninya kau membantahku, dasar lintah. Dia membentak. Aku hanya meminta 5,000 untuk bisnis, dan kau bahkan tidak bisa memberikannya padaku. Kurasa kau akan senang melihatku mengemis di jalan. Setiap perkataannya adalah belati yang menusuk dada saya. Lintah. Saya telah meninggalkan pekerjaan saya di perusahaan yang bagus untuk mengabdikan diri pada putri kami, Lily, dan keluarga kami, persis seperti yang dia tuntut. Saya telah memberinya semua tabungan saya, bahkan uang hasil penjualan apartemen yang ditinggalkan orang tua saya ketika kami menikah untuk membiayai bisnisnya yang seharusnya. Dan sekarang, di matanya, saya tidak lebih dari seorang lintah. Menahan air mata, saya hampir tidak bisa berkata-kata. Sungguh, Ethan, aku tidak punya uang lagi. Aku memberimu setiap sen terakhir yang kumiliki bulan lalu. Pembohong. Ethan menggeram, mengencangkan cengkeramannya pada rambut saya. Bukankah orang tua angkatmu meninggalkanmu sebuah rumah ketika mereka meninggal? Kau menjualnya dan menyimpan uangnya di belakangku. Bukankah kau mengaku sekarang? Rumah itu adalah warisan terakhir dari orang tua angkat saya, tetapi saya juga telah menjualnya 3 tahun lalu untuk membayar operasi jantungnya yang seharusnya ketika dia mengaku sakit. Dia sudah lupa, tetapi saya tidak punya kekuatan untuk menjelaskannya lagi. Rasa sakit di kaki saya menguasai kesadaran saya. Secara naluriah, saya tahu ada sesuatu yang sangat salah. Selain rasa sakit yang tajam, saya tidak merasakan apapun di kaki saya. Basah kuyup oleh air mata dan keringat, saya memohon dengan putus asa, tolong hentikan. Kakiku sangat sakit. Ethan tertawa, senyum dingin yang mengerikan. Dia melepaskan rambut saya, dan kepala saya membentur lantai. Biarkan saja sakit, mungkin itu akan menyadarkanmu dan menyembuhkanmu dari ide-ide sok pintar ini. Dia meludahkan kata-kata dingin itu, berjalan ke sofa, dan mengambil ponselnya. Dan kemudian, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda, dia mulai berbicara dengan suara yang sangat manis dan penuh kasih sayang. Ya, sayangku, aku sudah mendapat telepon. Aku hanya menyelesaikan urusan pekerjaan. Setelah selesai, aku akan datang menemuimu dan putra kita. Ya, aku tidak sabar melihatmu, putra kita. Saya merasa jantung saya berhenti. Saya tidak mungkin salah dengar. Siapa yang dia ajak bicara? Putra siapa? Pikiran saya dipenuhi kebingungan dan rasa sakit fisik terkubur di bawah kejutan mental yang lebih besar. Tepat saat itu, saya mendengar isak tangis tertahan dari pintu kamar putri saya yang setengah terbuka. Lily kecil saya, sudah berapa lama dia berdiri di sana? Gadis kecil itu bersembunyi di balik pintu, mata bulatnya penuh air mata, ketakutan, menutupi mulutnya dengan tangan kecilnya agar tidak berteriak. Melihatnya menghancurkan jiwa saya menjadi dua. Dia telah melihat semuanya. Dia telah menyaksikan seluruh adegan mimpi buruk itu. Ethan pasti juga mendengarnya karena dia buru-buru menutup telepon dan melotot padanya. Kenapa kau menangis? Berhenti membuat keributan dan kembali ke kamarmu. Tutup pintunya. Lily gemetar dari ujung rambut sampai ujung kaki, tetapi dia tidak bergerak. Dia menatap saya.
Matanya penuh ketakutan, tetapi pada saat yang sama, mereka bersinar dengan kecerdasan di luar usianya. Dan pada saat itu, di tengah keputusasaan, secercah harapan menyala. Saya menatapnya, dan menahan rasa sakit, sedikit menggelengkan kepala. Lalu, diam-diam, saya menunjuk jari ke ponsel saya, yang ada di meja samping di sebelah sofa. Pandangan saya adalah permohonan putus asa. Saya tidak yakin apakah putri saya yang berusia 4 tahun bisa memahami niat saya, tetapi Lily jauh lebih pintar dari yang saya kira. Dia melihat bolak-balik antara jari saya dan berkedip. Kemudian, dia mengangguk, isyarat yang sangat kecil sehingga hanya saya yang bisa melihatnya. Memanfaatkan Ethan yang berbalik ke arah jendela untuk menyalakan rokok. Lily, tanpa alas kaki dan sesenyap kucing, merangkak menuju sofa. Jantung saya hampir meledak. Tolong jangan biarkan dia berbalik. Saya berdoa dalam hati. Saat gadis kecil itu mendekati meja samping, dia berpura-pura tersandung, berteriak, aduh, dan jatuh ke depan. Ponsel saya, terbentur tangannya, mendarat di karpet tebal. Dasar ceroboh! Ethan berteriak tanpa berbalik. Inilah saatnya. Lily dengan cepat mengambil ponsel, tetapi alih-alih meletakkannya kembali di meja, dia memegangnya erat-erat di dadanya dan menyelip di bawah meja, keluar dari pandangan Ethan. Saya melihat tangan kecilnya yang gemetar mengetuk layar. Kata sandinya adalah tanggal lahirnya. Saya telah mengajarkannya untuk kemungkinan darurat. Layar menyala dan saya melihatnya menekan ikon kontak. Dia menggulir daftar dengan jari kecilnya dan berhenti pada nama yang saya simpan sebagai kakek Alex. Dia mendekatkan ponsel ke telinganya. Bibirnya terkatup rapat, suaranya tidak keluar. Saya tahu dia sangat ketakutan, tetapi dia berusaha sekuat tenaga. Dan akhirnya, saya mendengar suara putri saya yang gemetar dan terbata-bata berbisik ke penerima sebuah kalimat yang tidak akan pernah saya lupakan. Kakek, kakek, mama akan mati. Ada keheningan di ujung telepon. 1 detik, 2, 3. Keheningan yang terasa seperti keabadian menggantung di udara yang tegang. Saya hampir putus asa, tetapi kemudian suara yang dalam, hangat, dan berwibawa keluar dari speaker kecil. Itu adalah bisikan, tetapi anehnya jelas. Lily, gadisku sayang, kau melakukannya dengan sangat baik. Bisakah kau memberitahu kakek di mana kau sekarang? Suara kakek saya yang dalam dan kuat di ujung telepon seperti balsem, langsung menyelamatkan saya dari ketakutan yang melumpuhkan. Itu adalah pertanyaan sederhana, tetapi mengandung rasa aman yang aneh yang membuat saya menyadari bahwa saya tidak lagi sendirian. Saya dengan cepat mendekatkan mulut saya ke telepon yang dipegang putri saya. Suara saya gemetar, tetapi jauh lebih jelas dari sebelumnya. Kakek, ini Sofia. Dengan susah payah, saya menyebutkan alamat apartemen sederhana itu di Jakarta yang ditemukan Ethan, dan yang kini telah menjadi neraka. Dimengerti, suara kakek tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Kunci diri kalian di kamar, kunci pintu rapat-rapat, dan jangan membukanya untuk siapapun, termasuk suamimu. Kakek sedang dalam perjalanan. Telepon berakhir, dan layar menjadi gelap. Lily menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Dia masih takut, tetapi di tatapannya, secercah harapan bersinar. Saya memeluknya erat, jantung saya masih berdebar kencang, tetapi bukan lagi karena takut. Itu karena keyakinan dan antisipasi yang kuat bahwa mimpi buruk yang mengerikan ini akan segera berakhir. Saya menggendong putri saya ke kamar mandi, dan dengan air hangat dengan cepat menghapus noda air mata dari wajahnya dan wajah saya. Saya harus tetap tenang. Saya harus kuat di depan putri saya. Saya tidak tahu bagaimana atau dengan cara apa kakek akan datang. Tapi seperti yang selalu saya lakukan sejak kecil, saya mempercayainya tanpa syarat. Waktu berlalu dengan sangat lambat. Duduk di tempat tidur memeluk putri saya menajamkan telinga untuk setiap suara dari luar. Hujan telah reda dan yang saya dengar hanyalah tetesan air yang berirama di tangga darurat besi. Sekitar 20 menit kemudian, suara aneh datang dari pintu masuk jalan. Itu bukan suara mobil biasa. Itu adalah deru mesin dari beberapa SUV hitam mewah yang memasuki jalan sempit.
Kemudian derit rem yang tajam dan dentuman pintu yang menutup dengan tegas. Jantung saya berdebar. Itu kakek? Pasti dia. Sebelum saya bisa bereaksi, saya mendengar langkah kaki beberapa orang yang mantap mendekati pintu masuk gedung kami. Mereka sama sekali tidak seperti langkah kaki Ethan. Mereka berirama, mengesankan dengan aura mengintimidasi. Tepat saat itu, pintu apartemen di seberang aula terbuka lebar, dan terdengar suara nyaring ibu kos kami. Keributan apa ini di tengah malam? Siapa yang kalian cari? Tapi suaranya segera terputus, digantikan oleh suara terkejut. Penasaran, saya mengintip melalui lubang intip dan terdiam melihat pemandangan yang terbentang. Di depan ibu kos bukanlah satu orang, tetapi 4 pria berotot berjas hitam dengan ekspresi tanpa emosi seperti sesuatu dari film. Dan di tengah-tengah mereka adalah kakek saya. Dia bukan lagi gambaran kakek baik hati yang saya ingat. Dia mengenakan jas abu-abu yang pas, punggungnya lurus, bersandar pada tongkat eboni dengan gagang perak. Rambutnya benar-benar putih, tetapi matanya bersinar dengan cahaya yang begitu menusuk dan berwibawa sehingga tidak ada yang berani menatapnya langsung. "Di mana apartemen Sofia?" tanyanya. Suaranya tidak keras, tetapi beratnya begitu besar sehingga bahkan ibu kos yang biasanya sombong itu gemetar saat menunjuk ke pintu kami. Kakek mengangguk, memberi isyarat, dan 2 pengawal segera mendekati pintu kami. "Sofia, ini kakek, buka pintunya." Mendengar suara familiar itu, saya bergegas membukanya. Begitu pintu terbuka, saya tidak bisa menahan diri lagi dan ambruk, menangis di pelukannya. "Kakek?" Dia memeluk saya erat, menepuk punggung saya yang gemetar dengan tangan hangatnya. "Tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir sekarang. Kakek ada di sini, tidak ada yang akan menyakitimu lagi." Tepat saat itu, kami mendengar suara sepeda motor Ethan di ujung jalan. Dia pasti sudah selesai berbicara dengan kekasihnya dan kembali untuk memainkan peran sebagai suami yang perhatian. Melihat SUV mewah menghalangi jalan dan orang-orang berjas hitam di depan pintu. Wajahnya pucat pasi. Dia memarkir sepeda motornya sembarangan dan berlari ke arah kami, berteriak, "Ada apa ini? Siapa kalian?" Melihat saya di pelukan kakek, kebingungannya berubah menjadi marah dan terkejut. "Sofia, siapa orang tua ini?" teriaknya, menunjuk kakek saya dengan kasar. Kakek saya berbalik perlahan. Matanya setajam pisau menembus Ethan. Tatapannya begitu dingin sehingga seolah membekukan udara. "Jadi kau Ethan? Suami cucuku. Lalu kenapa? Kau pikir kau siapa seenaknya masuk ke rumah orang?" Ethan, yang masih belum menyadari siapa yang dihadapinya, mempertahankan sikap agresifnya. "Siapa saya tidak penting," suara kakek dalam dan serius. "Yang penting adalah apa yang baru saja kau lakukan pada cucuku." Saat dia selesai berbicara, tatapan kakek jatuh pada kaki saya yang bengkak. Salah satu pengawal di sisinya langsung mengerti isyarat itu dan melangkah maju. Suaranya sedingin es. "Ethan Thompson, Anda ditangkap atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Anda harus ikut kami." "Kekerasan dalam rumah tangga apa? Jangan konyol. Kalian tidak punya bukti." Ethan mulai berteriak dengan gugup. "Buktinya adalah luka di tubuh cucuku," kata kakek. "Dan panggilan darurat dari cicitku. Apakah itu tidak cukup?" Ethan terdiam, pucat seperti hantu. Dia menatap saya lalu ke Lily, yang bersembunyi di belakang saya. Di matanya ada ekspresi tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa putrinya yang dia abaikanlah yang akan merusak segalanya. Karena dia tidak bisa berbicara, 2 pengawal mendekat dan memegang lengannya dengan erat. "Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Sofia, katakan sesuatu. Apa kau ingin melihat suamimu di penjara?" teriaknya, berjuang mati-matian. Saya hanya menatapnya dalam diam. Di mata saya, tidak ada sedikit pun kasih sayang yang tersisa, hanya penghinaan dan ketidakpedulian yang dingin. Kakek memberi isyarat kepada pengawal lain, yang segera menyerahkan amplop tebal berisi uang tunai kepada ibu kos. "Ini seharusnya cukup untuk menutupi sewa yang orang itu berutang kepada Anda dan untuk mengkompensasi masalah. Mulai sekarang, apa yang terjadi di sini tidak pernah terjadi. Mengerti?" Ibu kos,
Melihat amplop itu, matanya membelalak dan dia mengangguk berulang kali. Ya, tentu saja. Saya tidak melihat apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa. Semuanya diselesaikan dengan cepat dan bersih. Kakek berbalik kepada saya dan dengan suara hangatnya lagi berkata, "Ayo, sayangku. Mari kita pulang." Kakek mengangkat Lily ke pelukannya. Gadis kecil itu merasa benar-benar aman, menyembunyikan wajahnya di dada kakek. Pengawal lain membantu saya berjalan. Mereka menuntun saya ke salah satu SUV mewah. Di dalamnya, seorang wanita berjas putih sedang menunggu. Dia adalah dokter keluarga, kakek menjelaskan. Dia akan memberimu pertolongan pertama. Mobil bergerak perlahan, meninggalkan apartemen sederhana dan seorang suami yang kejam yang dibawa pergi oleh polisi. Saya melihat keluar jendela. Malam Jakarta masih berkilauan dengan lampu-lampu yang mempesona. Tetapi di hati saya, badai besar baru saja dimulai. Dan di ujung jalan ini, saya tidak hanya akan menemukan kebenaran, tetapi juga keluarga dan tempat perlindungan yang tidak pernah saya impikan. SUV mewah meluncur melalui malam kota. Perjalanan begitu mulus, hampir tidak terasa gerakannya. Dunia yang berbeda dari bus ramai atau sepeda motor tua Eten yang biasa saya gunakan. Di dalam mobil, dokter dengan lembut membersihkan dan membalut luka di kaki saya. Untungnya, tidak ada patah tulang, tetapi ada kerusakan jaringan lunak parah yang akan membutuhkan istirahat selama beberapa waktu. Lily, kelelahan karena ketakutan yang ekstrem, telah tertidur pulas di pelukan kakeknya. Melihat wajah tidurnya yang seperti malaikat kembali meremas hati saya. Jika bukan karena panggilan Lily, apa yang akan terjadi pada kami malam ini? Saya menatap pria yang duduk di sebelah saya, yang putri saya panggil kakek. Dalam ingatan samar saya, sosok kakek saya tidak lebih dari fragmen kabur. Saya ditinggalkan di panti asuhan saat lahir dan diadopsi oleh pasangan pegawai negeri yang baik hati. Meskipun tidak kaya, rumah kami selalu dipenuhi dengan cinta. Ayah angkat saya, Frank Pratama, adalah seorang insinyur di perusahaan konstruksi. Dia adalah pria yang tidak banyak bicara, tetapi dia memuja istri dan putrinya. Ibu angkat saya, Maria Lestari, adalah seorang guru sekolah dasar. Dia selalu sangat menyayangi saya dan mengajari saya mana yang benar dan salah. Saya mencintai mereka dan sangat berterima kasih kepada mereka seolah-olah mereka adalah orang tua kandung saya. Dan dalam kenangan masa kecil yang bahagia itu, seorang pria istimewa kadang-kadang muncul. Seseorang yang orang tua saya selalu sebut dengan hormat sebagai Pak Hardy. Dulu, Alexander Hardy adalah presiden grup konstruksi tempat ayah angkat saya bekerja dan sahabatnya. Saya ingat dia datang ke rumah kami pada hari Lebaran dengan membawa banyak hadiah. Dia tidak punya anak dan telah menjanda muda, jadi dia memiliki kasih sayang khusus untuk saya. Saya akan duduk di pangkuannya. Dia akan membelai rambut saya dan dia biasa berkata, "Gadis kecil ini sangat pintar dan cerdas. Dia pasti akan menjadi orang penting ketika dia besar nanti." Tatapannya selalu hangat dan penuh kasih. Dia juga membayar seluruh pendidikan saya dari sekolah swasta hingga kuliah. Mengatakan bahwa berinvestasi dalam pendidikan tidak pernah merupakan investasi yang buruk. Orang tua angkat saya awalnya menolak, tetapi dia bersikeras bahwa dia hanya ingin melakukan sesuatu untuk cucunya tercinta. Tragedi melanda ketika saya berada di tahun terakhir kuliah. Orang tua angkat saya, yang sedang dalam perjalanan dinas, meninggal dalam kecelakaan mobil tak terduga. Dunia saya runtuh. Di saat paling putus asa saya, Pak Hardilah yang mengurus semua pengaturan pemakaman dan menghibur serta menyemangati saya. "Orang tuamu sudah tiada, tapi kau masih punya aku. Atu, mulai sekarang, anggap aku keluargamu." Setelah itu, kakek membantu saya mendapatkan pekerjaan yang stabil di salah satu anak perusahaan grup. Hidup saya perlahan kembali stabil, dan kesedihan mulai memudar, dan kemudian saya bertemu Ethan. Dia adalah karyawan baru di departemen penjualan, 2 tahun lebih tua dari saya. Dia tinggi, tampan, pandai berbicara, dan selalu tampak ambisius. Dia bercerita tentang masa kecilnya yang sulit dan betapa kerasnya dia berjuang untuk mencapai tempatnya sekarang. Saya, yang merindukan tempat untuk bersandar di tengah rasa sakit kehilangan keluarga,
benar-benar jatuh cinta pada ketulusan dan tekadnya yang tampak. Kami jatuh cinta. Saya masih ingat betul tatapan kakek pertama kali saya memperkenalkan Ethan kepadanya. Dia tidak banyak bicara, hanya mengamatinya dalam diam. Malam itu, dia memanggil saya ke kantornya. "Sofia," katanya dengan serius, pemuda itu tampaknya pintar, tetapi matanya tidak jujur. "Saya tidak bisa ikut campur dalam kehidupan cinta Anda, tetapi berhati-hatilah. Anda tidak pernah tahu apa yang ada di hati seseorang." Pada saat itu, dibutakan oleh cinta, saya tidak memperhatikan peringatannya. Saya pikir dia terlalu curiga dan bahwa Ethan adalah orang yang baik. Saya bahkan membenarkannya dengan berpikir bahwa mungkin latar belakangnya yang sederhana membuatnya tampak sedikit tertutup. Pak Hardy hanya menghela napas dan berkata, "Tidak ada lagi." Kami menikah setahun kemudian. Pak Hardy memberi saya sebuah apartemen mewah di Kebayoran Baru dan sejumlah uang yang cukup besar sebagai mahar, mengatakan itu adalah warisan yang disimpan orang tua angkat saya untuk saya. Setelah pernikahan, Ethan mengatakan dia tidak ingin hidup dari keluarga saya dan ingin memulai bisnisnya sendiri. Dia menunjukkan kepada saya rencana bisnis yang sangat meyakinkan. Saya, mempercayai suami saya, sepenuhnya memberinya tanpa ragu semua tabungan saya dan uang hasil penjualan apartemen yang kakek berikan kepada saya. Ketika Lily lahir, Ethan mengatakan saya harus tinggal di rumah untuk mengurus bayi sementara dia menangani keuangan. Sekali lagi, saya mengikuti sarannya, dan itulah awal dari tragedi saya. Bisnis Ethan tampaknya tidak berjalan dengan baik. Dia terus-menerus mengeluh tentang kesulitan dan meminta lebih banyak uang. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan kepadanya. Saya hanya bisa menyemangatinya. Perlahan, sikapnya mulai berubah. Dia menjadi mudah tersinggung dan sering membentak saya. Pertengkaran menjadi lebih sering. Dan akhirnya, dia mulai memukul saya. Awalnya hanya ketika dia mabuk, tetapi kemudian menjadi kebiasaan. Dia menggunakan saya sebagai samsak tinju setiap kali ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai keinginannya. Saya menanggung semuanya demi putri saya dan demi harapan tipis bahwa dia mungkin berubah. Saya tidak berani memberitahu Pak Hardy. Saya takut membuatnya khawatir dan membuatnya kecewa dengan pilihan saya. Saya menyimpan semua rasa sakit itu sendiri sampai malam ini ketika semuanya melewati batas. Mobil berhenti di depan sebuah rumah mewah bergaya klasik yang megah dengan taman besar di Pondok Indah, Jakarta. Itu adalah kediaman Pak Hardy sejak pensiun, tempat yang sangat jarang saya kunjungi. Saat masuk, suasana rumah yang tenang dan hikmat entah bagaimana menenangkan saya. Pak Hardy menuntun kami ke kamar luas di lantai 2. "Ini adalah kamar ibumu yang angkat," katanya. "Mulai sekarang, ini rumahmu." Saya melihat sekeliling, semuanya terawat rapi. Di meja, foto orang tua angkat saya yang tersenyum bahagia masih di tempatnya. Air mata mulai mengalir lagi. Setelah bertahun-tahun, saya telah pulang. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk kekerasan. Tanpa hinaan, saya tidur dengan damai, dikelilingi oleh cinta keluarga saya. Dan saya tahu bahwa mulai besok, kehidupan baru dan perjuangan baru akan dimulai. Dan kali ini, saya tidak akan berjuang sendirian. Keesokan paginya, saya terbangun oleh sinar matahari yang masuk melalui jendela besar, melukis persegi panjang cahaya hangat di lantai kayu. Rasa sakit di kaki saya masih tajam, tetapi pikiran saya anehnya jernih dan segar. Lily masih tidur pulas di samping saya. Mungkin ini pertama kalinya dia tidur nyenyak setelah begitu banyak ketakutan. Saya bangun dari tempat tidur dengan hati-hati, mencoba untuk tidak membuat suara. Melihat diri saya di cermin rias besar, saya terkejut. Wanita di cermin tampak letih, mata bengkak, wajah pucat, dan memar-samar di pipi, pengingat tamparan Ethan dari malam sebelumnya. Tetapi jauh di dalam tatapan lelah itu, nyala kemarahan dan tekad mulai membakar. Saya tidak bisa terus hidup seperti ini. Saya harus berubah demi diri saya sendiri dan demi putri saya. Saya mandi dan mengenakan pakaian rumah bersih yang telah disiapkan salah satu pengurus rumah tangga untuk saya. Ketika saya turun ke ruang makan, saya menemukan sarapan mewah tersaji di meja.
Kakek sedang membaca koran, dan di sebelahnya duduk seorang pria parubaya dengan penampilan yang sangat intelektual, mengenakan kacamata dan jas yang rapi. Melihat saya turun, kakek tersenyum. Senyum baik hatinya telah kembali ke wajahnya. "Apakah kau beristirahat dengan baik, gadisku? Ayo duduk untuk sarapan. Ini Bapak Adi. Dia adalah pengacara pribadiku dan sahabatku yang paling terpercaya." Saya mengangguk untuk menyapa Bapak Adi. Dia juga berdiri dan menjabat tangan saya dengan sopan. "Nona Sofia, selamat pagi." Ketua sudah memberitahuku situasinya. Saya turut prihatin atas apa yang terjadi. Tapi saya senang Anda sudah keluar dari sana. Selama sarapan, suasana sama sekali tidak tegang. Kakek dan Bapak Adi dengan lembut bertanya tentang situasi saya, tetapi tanpa mengorek luka. Mereka berbicara tentang rencana masa depan, pendidikan Lily, dan bahkan tujuan perjalanan yang mungkin bisa menenangkan jiwa saya. Mereka membantu saya menatap ke depan. Setelah sarapan, kami mundur ke ruang kerja kakek. Rak buku setinggi langit-langit dipenuhi dengan buku-buku baru dan lama. Udara di ruangan itu hikmat dan intelektual. "Sofia," kakek memulai, suaranya kini serius. "Ini bukan waktunya untuk menyesal. Kita perlu bertindak dan cepat." Bapak Adi melanjutkan, membuka tas kerjanya dan mengeluarkan setumpuk kertas. "Nona Sofia, mengikuti instruksi ketua, kami telah melakukan penyelidikan awal terhadap situasi Ethan Thompson. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah segera membekukan semua aset yang dimiliki bersama atas nama kalian berdua untuk mencegahnya mengalihkan dana." "Aset bersama? Itu tidak mungkin. Kami tidak punya apa-apa lagi. Saya memberinya semua uang yang saya miliki untuk bisnisnya." Bapak Adi menawarkan senyum profesional. "Belum tentu. Secara hukum, Anda masih menikah, jadi kami harus meninjau semuanya lagi. Selanjutnya, kami perlu melacak kemana sebenarnya uang yang Anda berikan kepadanya itu pergi." Kakek mengangguk. "Tepat sekali. Penjahat itu tidak mungkin begitu saja gagal dalam bisnis. Pasti ada yang lain. Adi, selidiki semua pergerakan keuangannya selama 3 tahun terakhir. Jangan lewatkan apapun." "Tentu, Bapak Ketua," jawab Bapak Adi. "Kami sudah mengawasi dia sejak tadi malam. Dia sudah dibebaskan dengan jaminan, dan anehnya dia sama sekali tidak terlihat khawatir atau gugup. Bahkan, tadi pagi, salah satu orang kami melihat dia di sebuah kafe mewah bersama seorang wanita." Mendengar itu, jantung saya berdebar. "Siapa wanita itu?" Suara saya sedikit gemetar. "Kami sedang memverifikasi identitasnya. Tapi satu hal yang pasti, hubungan mereka tidak terlihat seperti sekadar kenalan." Bapak Adi menunjukkan foto yang diambil dari kejauhan. Itu tidak terlalu jelas, tetapi Ethan terlihat duduk sangat dekat dengan seorang wanita, tangannya dengan mesra di atas tangan wanita itu. "Dan inilah bagian pentingnya," Bapak Adi melanjutkan. "Tepat setelah Anda meninggalkan apartemen, dia kembali ke sana. Orang kami mendengar dia di telepon berkata dengan suara yang sangat kesal, 'Rencananya salah, si bodoh itu tidak sesederhana yang saya kira. Kita harus mencari cara lain.'" "Rencana? Si bodoh?" Dia jelas merujuk pada saya, pada kami, dan pada kakek. Jadi semua yang terjadi tadi malam bukan hanya ledakan amarah Ethan, itu adalah bagian dari rencana yang tidak saya ketahui. Dengan setiap menit yang berlalu, semuanya menjadi lebih rumit dan menakutkan. "Satu hal lagi, Nona Sofia," kata Bapak Adi. "Secara hukum, kami memiliki cukup banyak bukti untuk menuntutnya atas kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi untuk mendapatkan hak asuh Lily kecil dan membuatnya membayar harga yang lebih tinggi, kami membutuhkan lebih banyak bukti untuk membuktikan bahwa dia adalah ayah yang tidak layak dan telah melakukan tindakan ilegal lainnya." Kakek menatap saya, tatapannya tegas. "Sofia, saya tahu ini akan sangat sulit bagimu, tapi kau harus kuat. Ini perjuanganmu. Apakah kau ingin bercerai, mendapatkan tunjangan, dan membiarkannya begitu saja? Atau kau ingin melihat ini sampai akhir, mengungkap wajah asli pria itu dan mendapatkan keadilan atas tahun-tahun yang kau derita?" Saya menatap kakek lalu ke Bapak Adi. Api kemarahan dan tekad di dalam diri saya membara hebat. Saya sudah kehilangan terlalu banyak.
Saya tidak mampu kehilangan putri saya. Dan saya tidak tahan memikirkan pria yang telah menghancurkan hidup saya lolos begitu saja. Saya ingin melihat ini sampai akhir. Suara saya tidak lagi gemetar. Itu anehnya tegas. Saya ingin dia membayar semuanya. Kakek mengangguk, puas. Baiklah, gadisku. Kalau begitu mari kita mulai rencana kita. Sepanjang hari, saya tetap di ruang kerja bersama kakek dan Bapak Adi. Mereka menyusun rencana terperinci langkah demi langkah. Saya, yang selama ini menjadi korban pasif, kini menjadi bagian dari rencana, poros krusial dalam perang hukum dan psikologis yang akan datang. Saya tahu jalan itu akan sulit, tetapi saya tidak lagi takut. Kini di belakang saya, tidak ada dinding kesepian yang dingin, tetapi kerajaan raksasa yang siap melindungi dan mendukung saya. Selama beberapa hari berikutnya, saya mengesampingkan rasa sakit pribadi saya dan fokus pada rencana yang disusun oleh kakek dan Bapak Adi. Rumah mewah di Pondok Indah menjadi markas kami. Setiap hari, Bapak Adi akan datang untuk melaporkan situasi dan menganalisis informasi baru. Saya, yang selama ini menjadi ibu rumah tangga sederhana, mulai membiasakan diri dengan istilah hukum dan keuangan yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Saya dengan rakus membaca dokumen-dokumen yang dibawa Bapak Adi, mencoba memahami setiap aspek perang yang saya hadapi. Kakek tidak berpartisipasi langsung dalam penyelidikan, tetapi dia menetapkan arah strategis dan menggunakan jaringan kontaknya yang luas untuk mendukung kami. Ketenangan dan kebijaksanaannya adalah jangkar emosional saya. Sebagai langkah pertama dan paling krusial, Bapak Adi atas nama saya mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pembekuan darurat semua rekening bank atas nama kami. Secara bersamaan, dia mengajukan permintaan kepada lembaga terkait untuk melarang penjualan atau pengalihan aset terkait. Itu adalah serangan preemptif untuk memutus jalan mundur Ethan dan mencegahnya mengalihkan aset yang tersisa. Seperti yang diperkirakan, tindakan ini mengubahnya menjadi binatang buas yang terpojok. Dia tidak akan berhenti menelepon dan mengirim pesan kepada saya. Awalnya, dengan kata-kata manis, memohon agar saya menarik pengaduan. Sofia, mengapa kau melakukan ini? Mengapa kau membekukan rekening? Aku sangat membutuhkan uang untuk sebuah proyek. Jika kau melakukan ini, kau membunuhku. Ketika saya tidak menanggapi, dia mengubah taktik dan beralih ke ancaman. Baik. Jadi, kau pikir kau begitu berani sekarang karena kau punya orang tua itu yang melindungimu. Dengarkan aku baik-baik. Jangan dorong aku ke batas. Jika kau melakukannya, baik kau maupun putrimu tidak akan selamat dari ini. Jauh dari menakuti saya, pesan-pesan ini hanya memicu kemarahan saya. Saya meneruskan semuanya kepada Bapak Adi. Itu menjadi bukti kuat tentang sifatnya yang kejam dan picik. Sementara itu, tim Bapak Adi bekerja dengan efisiensi yang menakjubkan. Hanya dalam 3 hari, mereka membawa hasil pertama dari penyelidikan. Bapak Adi menyebarkan setumpuk kertas di meja mahoni besar di ruang kerja kakek. Bapak Ketua, Nona Sofia, kami punya petunjuk pertama. Dia menunjuk ke laporan bank yang tebal. Ini adalah riwayat transfer yang Anda, Nona Sofia, lakukan ke rekening Ethan Thompson selama 3 tahun terakhir. Totalnya melebihi 5 miliar rupiah. Itu bukan jumlah yang kecil. Saya melihat angka-angka yang tercetak di kertas dan merasakan sakit di dada. 5 miliar rupiah. Itu semua tabungan saya dan uang hasil penjualan rumah orang tua angkat saya. Saya telah memberinya segalanya tanpa berpikir 2 kali. Dan sebagai balasannya, saya telah menerima pengkhianatan yang paling pahit. Dan inilah bagian pentingnya. Bapak Adi beralih ke halaman lain. Semua uang ini setelah masuk ke rekening Bapak Thompson tidak diinvestasikan dalam proyek konstruksi apapun seperti yang dia klaim. Sebaliknya, uang itu dibagi dan dipindahkan melalui beberapa rekening dalam jaringan yang kompleks dan akhirnya semuanya mengalir ke satu rekening. Dia melingkari sebuah nama di laporan itu. Rekening ini milik badan hukum bernama PT Cita-Cita Emas Investasi dan Pembangunan. Cita-Cita Emas? Saya mengerutkan kening. Saya belum pernah mendengar nama itu. Itu normal, kata Bapak Adi. Perusahaan ini didirikan sekitar 3 tahun yang lalu,
Bertepatan dengan waktu Bapak Thompson mulai berbicara tentang memulai bisnis dan wakil hukum perusahaan ini bukanlah dia. Dia menyerahkan dokumen lain. Itu adalah cetakan sederhana dari daftar bisnis negara. Saya menahan napas dan melihat bagian administrator. Sebuah nama tak dikenal muncul. Isabella Chandra. Siapa Isabella Chandra? Kakek bertanya dengan suara beratnya yang kuat. Dia adalah wanita yang ditemui Ethan Thompson di kafe tempo hari. Bapak Adi mengeluarkan foto yang lebih jelas. Di dalamnya, seorang wanita berusia akhir 20 nalan, cantik dan canggih, tersenyum mesra di samping Ethan. Semuanya menjadi jelas. Tidak ada proyek bisnis. Cita-cita emas adalah perusahaan cangkang. Kedok untuk secara legal mengambil uang saya. Dengan uang saya, dia telah mendirikan perusahaan untuk simpanannya, membangun masa depan emas untuk mereka. Masa depan yang dibangun di atas pengorbanan saya dan air mata saya. Kemarahan dingin melonjak di dalam diri saya. Dia tidak hanya mengkhianati saya secara emosional, dia telah sepenuhnya menipu saya. Dan di mana kantor pusat perusahaan ini? Saya bertanya dengan suara tegas. Alamat terdaftar ada di gedung perkantoran tingkat atas di Tamrin, tapi orang-orang kami pergi ke sana, dan mereka hanya menyewa kantor virtual dengan hampir tidak ada aktivitas. Namun, kami telah menemukan apartemen tempat Isabella Chandra ini tinggal. Itu adalah dupleks mewah di kompleks kelas atas di distrik Kemang, kata Bapak Adi. Kakek, yang tetap diam sampai saat itu, angkat bicara, kilatan tajam muncul di matanya. Adi, selidiki lebih dalam wanita ini, Isabella Chandra, masa lalunya, koneksinya, semuanya. Saya ingin tahu segalanya dan terus memantau pergerakan Ethan. Saya khawatir ini bukan hanya kasus perzinahan dan penipuan. Iya, Bapak Ketua. Kata-kata kakek membuat saya merinding. Dia benar. Bagaimana mungkin seorang wanita muda seperti Isabella Chandra bisa mengatur penipuan yang rumit seperti itu dengan Ethan? Apakah ada orang lain di belakangnya? Dan apakah Ethan, seorang pria yang kejam dan serakah, cukup pintar untuk merancang semua ini? Potongan-potongan teka-teki mulai cocok, tetapi mereka menunjuk pada konspirasi dan pertanyaan yang jauh lebih besar dari yang pernah saya bayangkan. Saya merasa bahwa pertarungan ini akan jauh lebih kompleks dan berbahaya dari yang saya kira. Beban selama beberapa hari berikutnya terasa seperti keabadian. Dengan setiap hari yang berlalu, hati saya membara dengan ketidaksabaran. Saya khawatir tentang nasib saya sendiri. Tetapi yang terpenting, saya khawatir tentang Lily. Anak itu terlalu muda untuk memahami badai yang telah menimpa keluarga kami. Dia hanya bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa melihat ayahnya, mengapa ibunya selalu terlihat sedih. Saya harus memeluknya dan berbohong, mengatakan kepadanya bahwa ayah telah pergi dalam perjalanan bisnis yang sangat panjang. Setiap kali saya berbohong, rasanya seperti pisau memutar di hati saya. Sementara saya berjuang dengan jalinan emosi, tim Bapak Adi dan penyelidik swasta yang disewa kakek bekerja tanpa lelah. Seperti lebah pekerja keras. Mereka mengumpulkan tetes demi tetes madu kebenaran di dunia yang penuh jebakan dan kebohongan. Suatu sore, Bapak Adi menelepon saya, suaranya lebih serius dari biasanya. Nona Sofia, bisakah Anda datang ke kantor saya sekarang? Kami punya beberapa penemuan baru, dan saya pikir akan lebih baik jika Anda melihatnya sendiri. Perasaan tidak enak menghampiri saya. Saya meninggalkan Lily dengan salah satu pengurus rumah tangga dan dengan cepat menuju kantor Bapak Adi di pusat kota. Kantornya berada di lantai atas gedung pencakar langit dengan pemandangan Jakarta yang spektakuler. Tetapi pada saat itu, tidak peduli seberapa mempesonanya kota itu, semuanya tampak abu-abu di mata saya. Bapak Adi sudah menunggu saya di ruang rapat. Di meja besar ada beberapa folder dan laptop. Silakan duduk, katanya pelan. Apa yang akan Anda lihat mungkin cukup mengejutkan. Anda perlu mempersiapkan diri. Saya mengangguk, mengepalkan tangan di pangkuan. Beritahu saya bisa mengatasi apapun itu. Bapak Adi menghela napas. Dia memutar layar laptop ke arah saya. Kami telah menyelidiki Isabella Chandra lebih lanjut. Dia bukan wanita sederhana. Secara lahiriah, dia adalah direktur perusahaan startup. Tetapi pada kenyataannya, dia memiliki masa lalu yang agak kompleks. Dan yang terpenting,
Dia dan Ethan Thompson telah saling kenal sejak lama. Dia menekan tombol putar. Beberapa foto muncul di layar. Yang pertama adalah Ethan dan Isabella Chandra berjalan bergandengan tangan di pantai di Lombok. Tanggal di foto itu sekitar 3 tahun yang lalu, hanya beberapa bulan setelah saya menjual rumah orang tua angkat saya untuk membayar operasi jantung Ethan yang seharusnya. Jadi, kondisi jantung itu juga bohong. Tipuan untuk mendapatkan sebagian besar uang terakhir yang saya miliki. Uang itu telah digunakan untuk berlibur dengan simpanannya untuk memulai hidup baru. Sebuah batu berat di dada membuat saya sulit bernapas. Tetapi itu bukan yang terburuk. Bapak Adi beralih ke foto-foto berikutnya. Itu dari 2 tahun terakhir. Momen-momen yang seharusnya menjadi milik saya dan putri saya. Ethan dengan lembut memberi makan bayi laki-laki yang gemuk. Ethan dengan sabar mengajari anak itu berjalan di apartemen mewah. Ethan, Isabella, dan anak laki-laki itu meniup lilin ulang tahun, tersenyum berseri-seri. Gambar keluarga baru ini begitu sempurna dan bahagia hingga menyakitkan. Siapa anak itu? Suara saya gemetar tak terkendali. Itu adalah putra Ethan Thompson dan Isabella Chandra. Suara Bapak Adi juga berubah serius, namanya Marco. Dia berusia lebih dari 2 tahun. Ethan Thompson telah menipu Anda dan menjalani kehidupan ganda. Marco, saya mengulang nama itu di kepala saya. Bahkan nama putra tersembunyinya mirip dengan nama putri kami, Lily. Kekejamannya tidak mengenal batas. Jadi, begitulah. Itu adalah wajah asli suami yang setia yang telah saya dukung dengan mengorbankan segalanya. Dia tidak hanya tidak setia, dia punya keluarga kedua. Dia adalah ayah dari anak lain. Uang yang saya simpan dan pinjam untuk memberinya bukan untuk bisnis, tetapi untuk mendukung istri keduanya. Saya telah diubah menjadi sapi perah, rajin bekerja demi kebahagiaan orang lain. Kebenaran ini lebih menyakitkan daripada pukulan apapun. Itu adalah penghinaan. Sebuah penghinaan bagi saya dan semua cinta saya. Saya duduk di sana tak bergerak. Air mata jatuh tanpa henti. Tetapi kali ini bukan air mata kelemahan. Itu untuk kebodohan saya. Untuk masa muda saya yang sepenuhnya dicuri. Nona Sofia, Bapak Adi menawari saya tisu. Saya tahu ini sulit diterima. Tapi kita harus menghadapinya. Bukti ini adalah pukulan fatal. Dengan fakta bahwa dia punya anak dan sengaja menyembunyikannya, kita bisa membuktikan tanpa keraguan bahwa dia telah melanggar tugas perkawinan dan keluarganya dengan sangat serius. Pengadilan dalam pembagian aset dan dalam hak asuh Lily akan berpihak pada Anda. Saya menyeka air mata saya dan mengangkat kepala. Tatapan saya telah berubah sedingin baja. Dia tidak hanya akan kehilangan hak asuh, Bapak Adi, kata saya dengan tegas. Saya ingin dia juga membayar kejahatan penipuan dan penggelapan. Saya ingin dia dan wanita itu dihancurkan secara sosial. Bapak Adi mengangguk. Itulah langkah selanjutnya dari rencana kami. Dia menyerahkan folder lain. Perusahaan mereka, Cita-Cita Emas, bukan hanya kedok untuk pencucian uang. Mereka juga terlibat dalam beberapa aktivitas bisnis ilegal. Kami saat ini sedang mengumpulkan lebih banyak bukti penggelapan pajak dan penipuan komersial. Jaringnya semakin rapat, Nona Sofia. Saya meninggalkan kantor pengacara saat lampu kota mulai berkelip. Saya merasa kosong tetapi dipenuhi tekad. Semua cinta dan keterikatan pada pria itu telah benar-benar lenyap. Sekarang di dalam diri saya, hanya ada seorang ibu yang siap berjuang untuk keadilan bagi masa depannya dan bagi putrinya. Saya tidak bisa kalah dalam pertempuran ini. Sementara tim saya dan saya diam-diam dan metodis menutup jaring hukum di sekitar Ethan dan kekasihnya, mereka di sisi lain tampaknya tidak menyadari badai yang mendekat atau mungkin rasa percaya diri yang berlebihan membutakan mereka. Setelah beberapa hari tidak dapat menghubungi saya dan melihat rekening banknya dibekukan, Ethan mulai menyadari bahwa situasinya tidak sesederhana yang dia kira. Dia tidak bisa lagi memainkan peran sebagai suami yang disalahpahami dan menjadi korban. Dia memutuskan untuk memainkan kartu terakhirnya, yang dia yakini akan membuat wanita sentimental dan setia seperti saya melunak dan menyerah. Ibunya. Ibu mertua saya. Suatu pagi, saat saya sedang bermain dengan Lily di taman, salah satu pengurus rumah tangga datang berlari untuk memberitahu saya. Nyonya, ada seorang wanita tua di gerbang mengatakan,
Dia adalah ibu mertua Anda dan dia membuat keributan. Hati saya mencelos. Ibu mertua saya. Sudah berapa lama sejak saya melihatnya? Setelah pernikahan, dia hanya datang ke rumah kami beberapa kali. Dia adalah wanita sederhana dari kota kecil, tetapi cintanya pada putranya begitu besar sehingga dia keras dan menuntut pada menantunya. Di matanya, putranya Ethan selalu yang terbaik, dan semua kesalahannya bisa dimaafkan. Saya merasa bahwa kunjungannya bukan untuk menanyakan kabar saya. Biarkan dia masuk, kata saya kepada pengurus rumah tangga dengan tenang. Saya menggendong Lily, memintanya untuk bermain dengan kakek neneknya, dan menuju ruang tamu sendirian. Saya ingin menghadapinya sendiri. Begitu melihat saya, ibu mertua saya berlari ke arah saya, tetapi bukan untuk memukul atau memarahi saya. Dia jatuh berlutut di kaki saya dan menangis. "Oh, Sofia, sayangku, bagaimana bisa kau begitu kejam? Apa kau ingin membunuh Ethanku?" Saya terkejut dengan penampilannya yang tiba-tiba. Itu adalah drama yang sama sekali tidak terduga. Semua staf rumah tangga memperhatikan kami dengan penasaran. "Siska, tolong bangun. Beritahu saya dengan tenang ada apa." Saya mencoba mengangkatnya, tetapi dia menolak, memeluk kaki saya. "Tidak, saya tidak akan bangun sampai kau berjanji untuk memaafkan Ethanku. Dia putra satu-satunya saya. Jika terjadi sesuatu padanya, apa yang akan terjadi pada saya?" Dia mulai memohon dengan suara yang menyedihkan. Dia mengatakan Ethan telah hancur sejak saya meninggalkannya, bahwa dia tidak makan atau tidur, hanya minum, dan bahwa bisnisnya macet, bahwa dia sangat mencintai saya, dan bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk memberi saya kehidupan yang lebih baik, bahwa dia hanya kehilangan kesabaran karena stres. "Dia salah memukulmu. Saya tidak akan membenarkan itu." Tapi setelah dia melakukannya, hatinya juga hancur. Dia menyesal sekarang. "Kau adalah istrinya. Bagaimana bisa kau mendorong suamimu sendiri ke dalam jurang? Kau memblokir rekeningnya. Kau melaporkannya. Dan kau ingin memasukkannya ke penjara? Jika dia masuk penjara, siapa yang akan mengurus Lily kita? Siapa yang akan bertanggung jawab atas masa depannya?" Setiap perkataannya menargetkan titik lemah saya. Ikatan perkawinan, masa depan anak. Dia melukis Ethan sebagai suami yang bertanggung jawab, menyesal, dan ayah yang diambang kehilangan segalanya karena kesalahan sesaat. Penampilannya begitu sempurna sehingga jika saya tidak memiliki foto-foto dan rekaman itu, saya mungkin akan tertipu. Tapi sekarang saya hanya bisa tertawa sendiri. Saya dengan tenang melepaskan tangannya dan mundur selangkah. Saya menatap wanita yang berakting di depan saya. "Siska," suara saya dingin dan asing. "Kau tidak perlu melanjutkan akting ini. Drama itu tidak mempan lagi padaku." Ibu mertua saya terkejut dan tiba-tiba berhenti menangis. Dia mendongak menatap saya dari lantai. Matanya tidak lagi menunjukkan kesedihan, tetapi keterkejutan dan kemarahan. "Apa? Apa yang kau katakan? Kembalilah dan beritahu putramu, bahwa jika dia benar-benar menyesal, dia harus pergi ke gedung pengadilan dan mengakui semuanya. Jika dia berencana untuk melanjutkan sandiwara ini, kita akan bertemu di pengadilan." "Kau!" Ibu mertua saya melompat berdiri. Citra wanita tak berdaya telah lenyap. Dia akhirnya menunjukkan warna aslinya. Ular berbisa tak tahu malu. "Saya mengutuk hari Ethanku menikah dengan orang sepertimu. Kau pikir karena kau punya uang dan koneksi, kau bisa menginjak-injak keluarga kami. Kau akan lihat, kau tidak akan lolos begitu saja." Dia mulai melontarkan segala macam hinaan dan kutukan yang belum pernah saya dengar darinya, tetapi itu tidak lagi menyakiti saya. Saya hanya mengawasinya dalam diam seolah-olah saya sedang menonton sinetron murahan. "Tolong panggil seseorang dari keamanan. Antar wanita ini keluar." Dua pengawal segera mendekat dan mengantarnya keluar. Dia berjuang dan berteriak, tetapi dia bukan tandingan dua pria berotot. "Kau akan menyesali ini. Aku bersumpah aku tidak akan tinggal diam." Suaranya masih terdengar bahkan dari luar gerbang. Rumah kembali tenang, tetapi badai sedang berkecamuk di dalam diri saya. Drama ibu mertua saya telah gagal, tetapi itu telah menjelaskan satu hal.
Mereka tidak akan menyerah. Keserakahan dan keegoisan telah mendarah daging dalam diri mereka. Mereka tidak akan ragu menggunakan cara-cara keji apapun untuk mencapai tujuan mereka. Dan saya tahu bahwa setelah sandiwara sentimental ini, serangan yang lebih ganas akan menyusul. Saya harus siap untuk apapun. Pertarungan ini bukan hanya hukum. Ini adalah perang psikologi dan reputasi. Sandiwara ibu mertua saya yang gagal membuat saya menyadari bahwa saya tidak bisa tetap bertahan. Menunggu mereka menyerang lalu membela diri akan selalu menempatkan saya dalam posisi pasif. Sudah saatnya saya bertransformasi untuk menampilkan diri kepada mereka dan kepada dunia dengan citra yang sama sekali berbeda. Saya bukan lagi Sofia, istri yang tunduk dan lemah. Saya harus menjadi Sofia Hardy, wakil presiden grup Hardy, seorang wanita berwibawa, percaya diri, yang tidak akan berani diremehkan siapapun. Transformasi ini bukan hanya untuk memberi pelajaran kepada Ethan dan keluarganya. Ini untuk merebut kembali diri saya, untuk menemukan kembali esensi yang telah saya hilangkan dalam kegelapan pernikahan neraka saya. Saya mulai dengan penampilan saya. Saya berhenti memakai pakaian rumah sederhana berwarna netral. Kakek memanggil penata gaya dan desainer terbaik di Jakarta ke rumah mewah itu. Mereka membawa koleksi terbaru dari merek mewah paling eksklusif. Saya mencoba segalanya, mulai dari gaun sutra mengalir hingga setelan pantas yang dirancang dengan sempurna dan gaun malam yang mempesona. Dengan setiap perubahan pakaian, saya merasa diri saya menjadi orang yang berbeda. Rambut panjang saya, yang selalu saya ikat ekor kuda, diubah oleh tangan ahli menjadi mahkota rambut bervolume dengan ombak coklat abu-abu yang canggih. Penata rias bekerja pada wajah saya dengan hati-hati tanpa berlebihan. Mereka menggunakan riasan untuk menghilangkan kelelahan, menonjolkan fitur saya, dan memberi saya aura wibawa intelektual. Ketika saya melihat di cermin, saya hampir tidak mengenali diri saya. Wanita di cermin adalah orang asing, namun sangat akrab. Dia adalah orang yang seharusnya selalu saya jadikan diri saya. Kepercayaan diri yang mendalam, intens, dan mempesona mulai tumbuh dari dalam. Tapi perubahan terbesar bukan dari luar. Itu adalah cara berpikir dan bertindak saya. Saya mulai terlibat sepenuhnya dalam urusan grup. Saya bukan lagi asisten belaka dalam rapat. Saya mengambil inisiatif untuk mempelajari proyek, membaca laporan keuangan, dan memahami situasi setiap anak perusahaan. Pengetahuan dari kuliah yang saya kira terlupakan muncul kembali dan dikombinasikan dengan pengalaman pahit hidup memberi saya pandangan yang lebih dalam dan realistis tentang dunia bisnis. Saya mulai menyuarakan pendapat dan proposal saya dalam rapat. Awalnya, ada beberapa pandangan skeptis, terutama dari para eksekutif senior yang telah melayani kakek selama bertahun-tahun. Mereka mungkin masih melihat saya sebagai cucu yang dimanja, tetapi saya tidak putus asa. Saya meyakinkan mereka dengan angka, analisis logis, dan argumen tajam. Perlahan, mereka mulai melihat saya secara berbeda, dengan rasa hormat yang tulus. Kakek menyaksikan transformasi saya. Dia tidak banyak bicara, tetapi matanya dipenuhi kebanggaan. Dia mulai memberi saya tugas yang lebih penting, melibatkan saya dalam negosiasi dengan mitra kunci. Dunia bisnis adalah medan perang yang paling sengit, katanya kepada saya. Ini akan membuatmu lebih kuat dan tangguh daripada universitas manapun. Dan dia benar. Setiap negosiasi, setiap tantangan profesional adalah pelajaran berharga. Saya belajar untuk tetap tenang di bawah tekanan, untuk membaca niat orang lain, untuk membuat keputusan yang tegas dan tepat. Kepercayaan diri saya tidak lagi datang dari dukungan kakek, tetapi dari kemampuan dan usaha saya sendiri. Saya tidak lagi terintimidasi oleh tatapan ingin tahu, juga tidak gemetar saat berbicara di depan umum. Saya telah menemukan suara saya sendiri. Transformasi saya tidak terbatas pada pekerjaan. Saya mulai membangun kembali kehidupan sosial saya. Saya menghadiri pesta industri dan acara amal. Saya menampilkan diri dengan citra yang sama sekali baru. Seorang pebisnis wanita yang elegan, cantik, cerdas, dan karismatik. Media berhenti menyebut saya sebagai korban perceraian profil tinggi, dan mulai berbicara tentang putri yang kembali ke kerajaan Hardy, bintang baru yang sedang naik daun di dunia bisnis.
Saya tahu semua ini akan sampai ke telinga Ethan. Saya ingin dia melihatnya. Saya ingin dia tahu bahwa wanita yang dia tinggalkan dan hinakan kini berada di posisi yang tidak akan pernah bisa dia capai. Saya ingin dia menyesal. Tetapi pada tingkat yang lebih dalam, transformasi ini adalah untuk saya. Itu adalah deklarasi bahwa hidup saya tidak dapat dihancurkan oleh pria yang menyedihkan. Saya pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah, dan saya akan membangunnya dengan tangan saya sendiri. Sudah waktunya bagi burung phoenix yang terbakar dalam api pengkhianatan untuk bangkit dari abu, lebih indah dan lebih kuat dari sebelumnya. Sekitar sebulan setelah secara resmi bergabung dengan grup, hidup saya telah sepenuhnya berubah. Hari-hari saya dipenuhi dengan rapat kerja dan perjalanan bisnis. Aktivitas ini adalah obat terbaik untuk melupakan rasa sakit dan fokus pada masa depan. Citra saya sebagai wakil presiden grup Hardy semakin sering muncul di media. Saya yakin Ethan dan keluarganya melihat dan mengetahui semua ini, tetapi anehnya mereka sama sekali diam. Tidak ada panggilan, tidak ada pesan, tidak ada skandal. Keheningan ini membuat saya sedikit tidak nyaman. Apakah mereka merencanakan sesuatu ataukah mereka benar-benar takut hingga menyerah? Apapun itu, saya tidak bisa lengah. Saya meminta tim Bapak Adi untuk terus mengumpulkan bukti dan mempersiapkan persidangan yang akan datang. Suatu Sabtu sore, setelah seminggu yang penuh tekanan, saya memutuskan untuk memanjakan diri dengan sore yang santai. Saya ingin membeli beberapa hadiah untuk Lily, dia akan tampil di acara sekolah, dan saya ingin putri saya menjadi yang tercantik di sana. Saya mengendarai mobil sport convertible putih yang kakek berikan kepada saya dan menuju pusat perbelanjaan mewah di pusat kota. Saya tidak lagi merasa malu atau tidak pada tempatnya seperti sebelumnya. Saya berjalan dengan percaya diri. Keanggunan seorang wanita telah menjadi kulit kedua saya. Saya berada di butik pakaian anak-anak kelas atas memilih gaun putri merah muda untuk Lily ketika saya mendengar suara tajam yang familiar di belakang saya. Wah, lihat siapa ini. Kalau bukan Nyonya Wakil Presiden. Anda terlihat cukup baik mengendarai mobil mewah dan datang ke tempat-tempat seperti ini. Saya berbalik dan di sana dia. Tak lain adalah Isabella Chandra, simpanan Ethan. Tapi dia tidak sendirian. Memeluk lengannya dengan mesra, adalah Ethan sendiri. Dia terlihat lebih kurus dan lebih letih, tetapi jas yang dikenakannya masih desainer. Melihat saya, kilasan kejutan dan kecanggungan melintas di matanya, tetapi dia dengan cepat menyembunyikannya di balik topeng ketidakpedulian yang dingin. Tapi Isabella berbeda. Dia memindai saya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan rasa iri dan permusuhan yang tidak dia sembunyikan. Perutnya cukup buncit, dan dia menunjukkannya dengan menantang seolah pamer. Ada apa? Terkejut melihat kami? Apa kau pikir kau bisa melarang kami dari tempat-tempat seperti ini? Tentu saja, wanita sepertimu yang mungkin hanya pernah ke pasar loak, wajar jika kau terkejut. Saya tidak mengatakan apa-apa, hanya senyum tipis. Saya tidak akan merendahkan diri untuk berdebat dengan orang seperti dia. Keheningan saya tampaknya semakin membuatnya marah. Ethan, lihat ini. Sekarang dia wakil presiden, dia mengabaikan kita. Dia bersandar di lengan Ethan, cemberut. Atau mungkin dia masih dendam kau meninggalkannya. Tentu saja. Bagaimana bisa wanita tua yang bahkan tidak bisa memberimu seorang putra mempertahankan seorang pria? Sudah selesai? Kali ini, saya tidak diam. Saya menatap langsung ke mata Isabella dan berkata dengan suara yang tidak keras, tetapi sedingin es. Saya tidak punya waktu untuk menerima pelajaran hidup dari seorang simpanan sepertimu. Jadi, bisakah kau menyingkir? Apa? Beraninya kau? Siapa yang simpanan? Wajah Isabella memerah karena marah. Saya tunangan Ethan dan ibu dari anaknya. Yang tidak seharusnya ada di sini adalah kau. Dia mencoba menerjang saya, tetapi Ethan menghentikannya. Sudah cukup, Isabella. Jangan membuat keributan di sini. Suara Ethan terdengar lelah. Dia menatap saya dengan ekspresi kompleks. Sofia. Kita tidak harus seperti ini. Semuanya sudah berlalu. Ya, sudah berlalu, jawab saya. Jadi, kendalikan wanitamu.
Jangan biarkan dia menggonggong dan mengganggu orang lain. Dengan itu, saya mengambil gaun yang telah saya pilih dan pergi ke kasir. Dengan sengaja, saya mengeluarkan kartu AMX hitam. Kakek telah memberi saya simbol kekuasaan tak terbatas. Asisten penjualan, melihat kartu itu, langsung mengubah sikapnya dan memperlakukan saya dengan hormat. Isabella dan Ethan menjadi pucat pasi melihat pemandangan itu. Saya tahu tampilan ini sedikit kekanak-kanakan, tetapi itu perlu. Saya harus menunjukkan kepada mereka bahwa situasinya telah benar-benar berbalik. Setelah membayar dengan kantong belanjaan di tangan, saya meninggalkan toko tanpa menoleh ke belakang kepada mereka. Saya berjalan melewati mereka seolah-olah mereka adalah dua orang asing yang tidak penting. Tetapi ketika saya telah mengambil beberapa langkah, Ethan tiba-tiba memanggil, "Sofia, tunggu sebentar." Saya berhenti, tetapi saya tidak berbalik. Saya mendengar langkah kakinya mendekat. Saya tahu saya salah. Suaranya memiliki nada memohon. Tapi tolong jangan hancurkan hidup saya. Perusahaan diambang kebangkrutan. Jika kau hanya mengucapkan sepatah kata kepada kakekmu, tidak bisakah kau membantuku? Saya berbalik perlahan. Saya menatap matanya, dan senyum mengejek terbentuk di bibir saya. Menghancurkan hidupmu, katamu. Ingat apa yang kau dan keluargamu coba lakukan padaku? Mencuri warisanku, merebut putriku. Dibandingkan dengan apa yang kau lakukan, perusahaanmu bangkrut itu bukan apa-apa. Tapi itu semua yang saya miliki dan masa muda saya, pengorbanan saya. Siapa yang mengganti rugi saya untuk itu? Saya memotongnya dengan tajam. Anggap dirimu beruntung. Saya membiarkannya begitu saja. Jangan menguji kesabaran saya. Atau tempat selanjutnya yang akan kau tuju bukanlah pasar saham, tetapi penjara. Kata-kata saya seperti seember air dingin bagi Ethan. Dia menjadi pucat pasi. Dia mundur selangkah, tidak bisa mengatakan apa-apa. Saya tidak ingin membuang waktu sedetik pun lagi padanya. Saya berbalik dengan tegas dan berjalan pergi, meninggalkannya berdiri di sana tertegun di tengah keramaian. Pertemuan tak terduga ini tidak menyenangkan, tetapi telah menjelaskan satu hal. Ethan ketakutan, sangat ketakutan. Dia tenggelam, dan saya merasa bahwa hari untuk mendapatkan putri saya kembali tidak jauh. Pertemuan di pusat perbelanjaan menegaskan bahwa Ethan berada dalam masalah nyata. Pemutusan semua kontrak dengan grup Hardy telah menjadi pukulan fatal bagi cita-cita emas. Investor lain mulai menarik dana mereka, dan mitra membatalkan perjanjian mereka. Kapal yang dia dan Isabella telah susah payah bangun dengan biaya uang saya akan tenggelam. Tetapi binatang buas yang terpojok adalah yang paling berbahaya. Alih-alih mengakui kekalahan, Ethan memutuskan untuk membuat taruhan terakhir. Dia mengadakan pesta besar di Hotel Bintang 5. Secara resmi, itu adalah pesta apresiasi pelanggan dan presentasi untuk menarik investor untuk proyek teknologi inovatif baru. Pada kenyataannya, itu adalah upaya putus asa untuk menyelamatkan perusahaannya dan memikat lebih banyak investor naif. Informasi ini sampai kepada saya melalui jaringan Bapak Adi. Setelah mendengarnya, ide berani terbentuk di benak saya. Alih-alih hanya menonton penampilannya, mengapa tidak mengubah panggungnya menjadi penilaian terakhirnya? Saya segera berkonsultasi dengan kakek dan Bapak Adi. Ini adalah kesempatan emas. Mata Bapak Adi berbinar, investor, mitra, dan pers semuanya berkumpul di satu tempat. Jika kita mengungkap wajah aslinya di sana, dampaknya akan 1000 kali lebih besar daripada di ruang sidang yang dingin. Dia akan dihancurkan secara sosial tanpa ruang untuk alasan. Kakek setuju, tetapi menyatakan sedikit kekhawatiran. Bukankah rencana ini terlalu berisiko? Bagaimana jika pria yang terpojok itu mencoba menyakitimu? Jangan khawatir, kakek, kata saya dengan percaya diri. Saya tidak akan pergi sendirian. Kami akan menyiapkan semuanya dengan sempurna. Ini akan menjadi tindakan terakhir. Rencana itu dibuat dengan cermat. Sebagai langkah pertama melalui pihak ketiga, saya menyamar sebagai dana modal Ventura dari Singapura yang tertarik dengan proyek inovatif Ethan. Saya meminta perantara saya menjanjikannya investasi sebesar 350 miliar. Bagi Ethan saat ini, jumlah itu adalah penyelamat dari surga. Dia mengambil umpan tanpa ragu.
Dengan gembira, dia mengirimkan semua informasi proyek terperinci dan presentasi perusahaan ke dana investasi yang diduga. Dia tidak tahu bahwa semua materi itu sedang dianalisis oleh para ahli di grup Hardy, menjadi lebih banyak bukti penipuannya. Sebagai langkah kedua, saya memberitahunya bahwa perwakilan dana investasi akan menghadiri pesta untuk secara resmi menandatangani perjanjian. Berita ini membuat Ethan semakin bersemangat dan percaya diri. Dia menghabiskan sedikit uang yang tersisa untuk menyiapkan pesta mewah untuk mengesankan para investor. Dia bahkan mengundang mantan mitra yang telah membelakanginya, bermaksud untuk mendapatkan kembali prestisenya. Dia juga mengundang wartawan dari beberapa media besar, berharap acara itu akan menjadi platform untuk kembalinya yang spektakuler. Dia tidak tahu bahwa semua tamu itu akan menjadi penonton kehancurannya. Malam pesta, Hotel Bintang 5 berkilauan dengan lampu-lampu yang mempesona, ballroom ramai dengan aktivitas. Ethan dan Isabella menyambut tamu di pintu masuk dengan senyum percaya diri. Mereka tampak seperti pasangan kuat di puncak kesuksesan. Isabella mengenakan gaun malam pas badan, dengan sengaja memamerkan kehamilannya yang semakin besar. Dia bergerak di sekitar ruangan, tertawa dan mengobrol dengan tamu, bertindak sebagai nyonya rumah sejati. Ketika pesta mencapai puncaknya, pintu besar ballroom tiba-tiba terbuka. Saya masuk. Penampilan saya sesaat membungkam ruangan. Semua mata tertuju pada saya. Saya mengenakan gaun malam hitam, desain sederhana, tetapi sangat elegan. Gaun pas badan dan rambut saya ditata tinggi, mengkilap memperlihatkan leher ramping dan perhiasan berlian saya yang berkilau. Saya memakai riasan tebal yang menonjolkan bibir merah dan tatapan tajam saya. Di samping saya ada kakek dan di belakangnya Bapak Adi dan 2 pengawal. Penampilan ketua grup Hardy semakin mengejutkan orang-orang dan bisikan semakin keras. Ethan dan Isabella, melihat kami, senyum mereka membeku. Warna wajah Ethan memudar. Dia bergegas mendekat, tergagap, Bapak Hardy. Sofia, apa yang kau lakukan di sini? Saya tersenyum. Saya tahu itu adalah senyum yang akan membuat dia merinding. Tidak bisakah kita berada di sini? Saya dengar Cita-Cita Emas punya acara penting hari ini, dan ada investor besar dari Singapura yang datang. Sebagai seorang pebisnis, saya tidak bisa melewatkan kesempatan belajar yang begitu bagus. Tapi kami tidak mengirimimu undangan. Oh, benarkah? Saya mengangkat undangan emas yang ada di tangan saya. Dan apa ini? Saya kira salah satu karyawan Anda membuat kesalahan. Ethan terdiam. Dia tahu saya sengaja memprovokasinya, tetapi di depan begitu banyak orang, dan terutama di depan kakek, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus memaksakan senyum dan menuntun kami ke meja VIP yang telah dia siapkan. Pesta berlanjut, tetapi suasana telah benar-benar berubah. Semua perhatian tidak lagi tertuju pada tuan rumah Ethan, tetapi pada meja kami, orang-orang mulai berbisik, membuat segala macam dugaan tentang kemunculan kembali saya. Rekonsiliasi atau peringatan publik. Jebakan sudah siap, dan panggung sudah disiapkan. Saya duduk dengan tenang, menyeruput segelas anggur saya, dan melihat wajah Ethan yang penuh kecemasan dan kebingungan. Drama terbaik, babak terakhir dan paling dramatis, akan segera dimulai. Ketika pesta mencapai puncaknya, Ethan naik ke panggung. Dia mencoba mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, mengambil mikrofon, dan memulai pidatonya. Dia berbicara tentang visi dan misi Cita-Cita Emas, tentang proyek teknologi inovatif yang akan mengubah dunia. Dia melukis masa depan yang cerah dan menjanjikan untuk memikat investor. Di barisan depan, Isabella memandangnya dengan mata penuh kekaguman dan kebanggaan. Keduanya begitu tenggelam dalam fantasi mereka tentang kembalinya yang jaya, sehingga mereka tidak menyadari bahwa tirai akan segera jatuh. Dan hari ini, kata Ethan dengan suara gembira, kita mendapat kehormatan besar untuk menyambut seorang investor penting dari Singapura. Kolaborasi ini akan menjadi sayap yang memungkinkan Cita-Cita Emas terbang lebih tinggi dan lebih jauh. Tepat saat dia berada di tengah pidato berapi-api, layar LED besar yang memproyeksikan logo perusahaan di belakangnya tiba-tiba menjadi hitam. Gumaman terdengar di aula. Ethan, bingung, berbalik, tidak mengerti apa yang terjadi.
Dia memberi isyarat kepada tim teknis, tetapi tidak ada yang menanggapi. Dan kemudian yang membuat semua orang terkejut, layar menyala lagi, tetapi bukan dengan logo cita-cita emas. Gambar pertama yang muncul adalah foto wajah saya yang jelas penuh memar dan luka, mata saya bengkak, dan kaki saya digips. Foto yang diambil pagi setelah malam naas itu. Di sampingnya, dengan huruf besar yang jelas tertulis, "Ini adalah wajah asli cinta." Aula jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Musik latar berhenti. Semua orang menahan napas. Mata mereka terpaku pada layar. Wajah Ethan di panggung menjadi pucat pasi. Dia menunjuk layar dengan tangan gemetar, tergagap. "Apa ini? Matikan. Matikan sekarang." Tapi sudah terlambat. Layar beralih ke adegan lain. Kali ini adalah video, rekaman kamera keamanan yang menunjukkan Ethan mencengkram rambut saya dan menendang saya di apartemen sederhana itu. Kualitasnya tidak terlalu bagus, tetapi tindakan kejam dan kekerasannya jelas tidak dapat disangkal. Gumaman di aula berubah menjadi terkesiap ngeri dan kemarahan. Ya Tuhan, betapa monsternya dia, dan dia tampak begitu normal. Isabella yang duduk di bawah juga membeku. Dia melihat bolak-balik antara layar dan Ethan dengan ekspresi panik. Pertunjukan belum berakhir. Layar terus menampilkan foto-foto Ethan dan Isabella bersama. Foto-foto keluarga bahagia dengan putra rahasia mereka, dan laporan bank tebal yang menunjukkan bagaimana uang 5 miliar rupiah saya telah berakhir di perusahaan mereka. Dan sebagai pukulan terakhir, file audio diputar, suaranya bergema di seluruh aula. Itu adalah percakapan antara Ethan dan Isabella yang membahas penipuan mereka, berbicara tentang bagaimana mereka akan menggunakan saya sebagai sapi perah. Cewek itu naif dan mudah percaya pada siapa saja. Dia gampang dibodohi, begitu diminta uang, dia langsung memberikannya tanpa pikir panjang. Suara Ethan yang penuh percaya diri dan penghinaan menggelegar di seluruh ruangan. Ketika rekaman berakhir, aula meledak. Keheningan berubah menjadi gelombang kemarahan. Hinaan dan tatapan jijik diarahkan pada Ethan dan Isabella. Penipu, monster, bajingan. Para investor dan mitra yang beberapa saat sebelumnya mendengarkan pidato Ethan kini menatapnya seperti monster. Beberapa bangkit dan pergi. Yang lain mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Ethan berdiri di panggung seolah tersambar petir. Dia gemetar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya telah runtuh dalam hitungan menit. Dia menatap saya dari atas dengan mata penuh kebencian dan keputusasaan. Dia tahu semuanya adalah rencana saya. Saat itulah saya dengan tenang berdiri dan berjalan ke panggung. Saya mengambil mikrofon lain dari tangan seorang staf yang sama-sama terkejut. Saya menatap langsung ke mata Ethan dan berkata dengan suara yang dingin tetapi cukup jelas untuk didengar semua orang. "Ethan Thompson, penampilanmu luar biasa. Tapi sudah waktunya untuk menurunkan tirai." Saya berbalik ke arah penonton. Suara saya semakin kuat. "Bapak dan Ibu sekalian, saya Sofia Hardy, istri dari pria di panggung ini. Apa yang baru saja Anda lihat hanyalah sebagian kecil dari kebenaran. Saya tidak di sini hari ini untuk meratapi rasa sakit saya, tetapi untuk membuka topeng penipu profesional dan pelaku kekerasan yang bersembunyi di balik topeng pengusaha sukses." Saya mengangkat setumpuk kertas. Di tangan saya memiliki semua bukti penipuan, penggelapan, penipuan komersial, dan penggelapan pajak dari cita-cita emas. Proyek inovatif yang baru saja dia bicarakan tidak lebih dari dongeng untuk mencuri uang Anda. "Diam!" Ethan menggeram seperti binatang buas yang terluka. Dia mencoba menerjang saya, tetapi kedua pengawal saya menghentikannya. Dia hanya bisa berjuang mati-matian dan melontarkan hinaan dari bawah. Isabella, menyadari situasinya tidak dapat diubah, mencoba menyelinap keluar dari pesta, meninggalkan kekasihnya pada nasibnya di panggung. Pesta apresiasi pelanggan dan pencarian investor telah berubah menjadi pengadilan publik paling memalukan yang pernah dibayangkan Ethan. Di tengah kekacauan di ballroom saat Ethan terus berteriak, ditahan oleh para pengawal, sekelompok petugas polisi berseragam tiba-tiba muncul di pintu masuk. Kehadiran mereka membungkam semua orang. Yang memimpin mereka adalah seorang perwira polisi tinggi berwajah tegas. Didampingi oleh 2 agen, dia berjalan cepat menuju panggung,
Orang-orang secara naluriah memberi jalan. Petugas itu berhenti di depan Ethan dan menunjukkan kepadanya sebuah dokumen dengan segel resmi. Ethan Thompson, Anda ditangkap atas dugaan kejahatan penipuan, penggelapan, penganiayaan berat, dan penipuan komersial. Anda harus ikut kami ke kantor polisi untuk diinterogasi. Setiap kata petugas itu seperti pukulan palu terakhir yang menghancurkan harapan Ethan. Dia berhenti berjuang. Seluruh tubuhnya lemas dan dia menatap kosong dengan mata mati. Dia tahu semuanya benar-benar berakhir. Dua petugas mendekat dan memborgolnya. Bunyi klik logam borgol yang menutup bergema dalam keheningan seperti lonceng yang mengumumkan akhir seorang pendosa. Tidak, bukan saya. Itu dia. Dia menjebak saya. Ethan bergumam tanpa sadar, tetapi tidak ada yang mendengarkan lagi. Dia dikawal melewati kerumunan yang pernah mengagumi dan memujinya. Kepalanya tertunduk seperti anjing yang kalah. Pintu ballroom tertutup dan bersamanya kehidupan yang baru saja hancur. Secara bersamaan, tim polisi lain tiba di apartemen mewah Isabella Chandra. Dia baru saja melarikan diri dari pesta, dan sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, dia disambut oleh keadilan. Panik dengan situasi itu, dan dengan kehamilannya yang semakin besar, Isabella tidak bisa lagi mempertahankan sikap arogan dan menantangnya sebelumnya. Dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan inspektur, dia dengan cepat menyerah dan mengakui semuanya. Dia mengaku merencanakan penipuan dengan Ethan, dan bahwa cita-cita emas tidak lebih dari alat untuk pencucian uang. Untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan, dia bahkan menyerahkan semua buku akuntansi, dokumen, dan bukti lain yang diam-diam dia salin untuk melindungi dirinya sendiri. Dia mengkhianati kekasihnya tanpa ampun. Drama tidak berakhir di situ. Di pesta setelah Ethan dibawa pergi, ibunya, yang hadir sebagai calon ibu mertua presiden, tidak bisa menangani keterkejutan. Melihat putranya tercinta diborgol dan impian kekayaannya lenyap seperti asap, dia berteriak dan pingsan di tempat. Orang-orang bergegas membantunya dan memanggil ambulans. Dia dibawa pergi dalam keadaan tidak sadarkan diri. Drama yang dia dan putranya telah begitu hati-hati pementaskan berakhir dalam tragedi bagi keluarga mereka sendiri. Keadilan ilahi memang lambat, tetapi tiba. Pelaku, kaki tangan, dan fasilitator, semua yang berdosa, akhirnya mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Saya menyaksikan semua ini dalam diam dari panggung. Di hati saya, tidak ada euforia kemenangan, tetapi rasa damai yang aneh. Keadilan akhirnya ditegakkan. Kakek datang dan meletakkan tangan di bahu saya. Semuanya sudah berakhir, gadisku. Saya mengangguk. Air mata mengalir di pipi saya, tetapi kali ini itu adalah air mata pembebasan. Saya telah melewati badai, dan sekarang di hadapan saya, langit cerah menanti. Selama beberapa hari berikutnya, kasus Ethan menjadi pusat perhatian media. Dengan bukti yang tak terbantahkan dan pengakuan Isabella, semua kejahatannya terungkap. Pers menggali masa lalunya. Bagaimana dia bisa beralih dari seorang pemuda ambisius, dari latar belakang sederhana, menjadi penipu profesional yang memangsa wanita kaya dan naif, seorang jutawan palsu. Masyarakat ngeri dan marah mengetahui wajah aslinya. Saya, yang selama ini menjadi istri yang kejam, menjadi simbol semalam seorang wanita kuat yang berjuang untuk keadilan. Kritik sebelumnya berubah menjadi rasa hormat dan simpati. Saya menerima banyak surat dan pesan dari wanita tak dikenal yang mengatakan kepada saya bahwa kisah saya telah menginspirasi mereka dan memberi mereka keberanian untuk meninggalkan hubungan yang tidak sehat. Saya tahu perjuangan saya bukan lagi hanya milik saya sendiri. 6 bulan kemudian, persidangan Ethan Thompson dan kaki tangannya diadakan secara publik di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Kasus ini mendapat perhatian luar biasa dari publik dan media. Sejak pagi, area sekitar gedung pengadilan ramai dengan wartawan dan penonton. Saya menghadiri persidangan sebagai korban dan saksi utama. Saya tidak lagi merasakan ketakutan atau kecemasan. Saya di sana untuk menghadapi masa lalu saya dan menyaksikan keadilan ditegakkan. Saya mengenakan setelan putih elegan dan riasan ringan yang memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri. Saat saya memasuki ruang sidang, semua mata tertuju pada saya. Saya berjalan dengan tenang ke meja jaksa penuntut dan duduk di sebelah Bapak Adi.
Di kotak terdakwa ada Ethan, Isabella, dan Ibu Ethan. Penampilan mereka menyedihkan. Ethan kurus dengan rambut memutih dan mata cekung. Dia tidak berani mengangkat kepalanya. Isabella dengan perut buncit terus-menerus terisak. Mantan ibu mertua saya di kursi roda karena efek stroke memiliki mulut yang melengkung dan hampir tidak bisa berbicara. Hanya tatapannya yang diarahkan kepada saya yang membara dengan kebencian. Persidangan dimulai. Jaksa penuntut membacakan dakwaan yang merinci semua kejahatan mereka. Kekerasan dalam rumah tangga, penipuan, penggelapan, pencemaran nama baik, konspirasi. Dengan setiap tuduhan, bukti kuat yang telah kami berikan disajikan. Video, rekaman audio, laporan bank, kesaksian saksi. Ketika giliran saya untuk bersaksi, saya naik ke mimbar dan tanpa ragu menceritakan kisah saya dengan jelas. Saya berbicara tentang tahun-tahun pengorbanan, pelecehan, pengkhianatan, dan konspirasi kejam mereka. Saya tidak menangis. Suara saya anehnya tenang karena saya bukan lagi korban yang memohon, tetapi seorang penyintas yang menuntut keadilan. Ketika saya selesai, keheningan yang dalam menyelimuti ruang sidang. Saya bisa membaca belas kasih dan kemarahan di mata hakim, juri, dan publik. Ketika giliran Ethan, dengan kepala tertunduk, dan dengan suara rendah, dia mengakui semua tuduhan. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk disangkal. Dia hanya memohon kesempatan untuk memulai kembali, meminta belas kasihan agar dia bisa membayar utangnya kepada putra yang akan segera lahir. Isabella menangis, menyalahkan semuanya pada Ethan, mengklaim dia hanya dirayu olehnya. Dia memohon pengurangan hukuman karena kehamilannya. Tetapi jaring telah dilemparkan, dan tidak ada yang bisa melarikan diri dari dosa-dosa mereka. Setelah beberapa hari persidangan, putusan akhirnya datang. Hakim, seorang pria tua berwajah tegas, mulai membacakan putusan akhir. Pengadilan ini, setelah memeriksa semua bukti dan kesaksian, menyampaikan putusan berikut. Terdakwa, Ethan Thompson, dinyatakan bersalah atas kejahatan penganiayaan berat, pencurian besar, dan pencemaran nama baik, dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. 20 tahun, hampir separuh hidup. Itulah harga yang harus dibayar Ethan. Setelah mendengar putusan itu, dia ambruk, menutupi wajahnya dengan tangan dan gemetar. Terdakwa, Isabella Chandra, dinyatakan bersalah sebagai kaki tangan penipuan dengan faktor mitigasi pengakuan dan kondisi kehamilannya dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. 7 tahun. Putranya akan lahir dan besar di penjara. Itulah karma bagi seorang wanita yang dengan kejam menghancurkan kebahagiaan orang lain. Terdakwa, Siska Thompson, dinyatakan bersalah atas kejahatan pencemaran nama baik dan membantu setelah fakta, dengan mempertimbangkan kesehatannya, dan dijatuhi hukuman 3 tahun masa percobaan. Palu hakim memukul keras, mengakhiri seluruh kasus. Keadilan telah ditegakkan. Saya menghela napas lega. Saya menatap kakek, yang duduk di antara penonton. Dia mengangguk kepada saya dalam diam dengan kegembiraan yang tertahan di matanya. Saat saya meninggalkan gedung pengadilan, kerumunan lampu kilat kamera sekali lagi diarahkan kepada saya, tetapi kali ini bukan pertanyaan penasaran, melainkan kata-kata selamat. Saya tidak memberikan wawancara apapun. Saya hanya masuk ke mobil dalam diam dan pergi dari tempat yang telah menghakimi masa lalu saya. Pertempuran telah berakhir dan saya adalah pemenangnya. Persidangan berakhir, tetapi dampaknya masih terasa. Kehidupan keluarga Ethan hancur total, tetapi bagi saya dan Lily, itu adalah awal dari perjalanan baru. Perjalanan untuk menyembuhkan luka-luka kami dan membangun kembali hidup kami. Meskipun saya telah menang secara hukum, luka psikologis, terutama Lily, tidaklah kecil. Gadis kecil yang telah menyaksikan adegan kekerasan dan mengalami perpisahan mendadak, menjadi pendiam dan penakut. Dia sering terbangun di malam hari berteriak, memanggil nama saya. Melihatnya seperti ini menghancurkan hati saya. Saya tahu bahwa mendapatkan keadilan hanyalah permulaan. Sekarang yang terpenting adalah membantu putri saya mendapatkan kembali senyum dan kepolosannya. Saya memutuskan untuk sementara mengesampingkan semua tugas saya di grup. Saya ingin mencurahkan seluruh waktu saya untuk Lily. Saya membawanya ke psikolog anak terbaik di Jakarta. Di bawah bimbingan dokter,
Saya belajar mendengarkannya dengan sabar untuk menenangkan ketakutannya dengan cinta dan keamanan. Perjalanan penyembuhan kami sendiri dimulai. Saya membawanya dalam perjalanan ke tempat-tempat dengan laut biru dan pasir putih, ke pegunungan yang megah. Kami membangun istana pasir bersama, menerbangkan layang-layang, dan menyaksikan matahari terbenam. Saya ingin menunjukkan kepadanya bahwa dunia selain sudut gelap yang pernah dia alami, penuh dengan hal-hal indah. Kami mendaftar di kelas seni. Kami melukis, bermain piano, dan membuat patung dari tanah liat. Saya ingin dia bebas mengekspresikan emosinya melalui warna dan nada. Perlahan, saya melihat Lily mulai berubah. Dia lebih sering tertawa, lebih banyak berbicara. Mimpi buruknya berkurang. Dia kembali menjadi gadis kecil yang ceria dan menggemaskan seperti dulu. Dan dalam proses menyembuhkannya, saya menyembuhkan diri saya sendiri. Berada di sisinya, merawatnya, dan mencintainya tanpa syarat mengisi kekosongan di jiwa saya. Saya berhenti memikirkan masa lalu. Saya berhenti membenci Ethan. Saya mengerti bahwa berpegang pada kebencian hanya akan menyakiti saya lebih banyak. Pengampunan bukan karena dia pantas mendapatkannya, tetapi karena saya pantas mendapatkan kedamaian. Selain merawat putri saya mulai lebih memperhatikan diri saya sendiri. Saya mendaftar di kelas yoga dan meditasi. Pernapasan dalam dan gerakan lembut membantu saya mendapatkan kembali keseimbangan dalam tubuh dan pikiran. Saya juga mulai membaca lebih banyak buku tentang filosofi, psikologi, dan seni hidup. Saya menyadari ada banyak hal menarik di dunia ini untuk dijelajahi. Saya berhenti menutup diri. Saya lebih terbuka terhadap persahabatan. Saya bertemu dengan teman-teman lama untuk minum kopi dan mengobrol. Dan saya juga mendapatkan teman-teman baru di dunia bisnis. Mereka adalah wanita yang kuat dan mandiri. Mereka menunjukkan kepada saya model kebahagiaan lain. Kebahagiaan tidak harus datang dari seorang pria. Itu bisa datang dari karier, dari hasrat, dan dari menjadi tuan bagi diri sendiri. Suatu hari, kakek memanggil saya ke kantornya. Dia menyerahkan sebuah folder. Sofia, ini adalah file untuk beberapa proyek amal yang disponsori grup. Lihatlah dan pilih yang sesuai dengan hatimu untuk kau kelola sendiri. Saya pikir sudah waktunya bagimu untuk melakukan sesuatu untuk masyarakat. Saya membalik-balik halaman. Ada proyek untuk membangun sekolah bagi anak-anak di daerah pedesaan, lainnya untuk membangun rumah sosial bagi keluarga berpenghasilan rendah. Dan kemudian mata saya berhenti pada sebuah proyek yang disebut Gria Ketenangan, sebuah pusat dukungan bagi wanita dan anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Jantung saya berdebar. Ini dia, inilah yang ingin saya lakukan. Saya ingin melalui kisah saya, pengalaman saya untuk membantu wanita lain dalam situasi serupa. Saya ingin memberitahu mereka bahwa mereka tidak sendirian, bahwa setelah badai, matahari selalu bersinar. Perjalanan penyembuhan bukan hanya tentang menenangkan rasa sakit, tetapi tentang mengubah rasa sakit itu menjadi kekuatan, menjadi dorongan yang bermakna. Dan saya telah menemukan jalan saya. 3 tahun. Itu bukan waktu yang sangat lama, tetapi cukup untuk meredanya rasa sakit dari luka terdalam dan badai di hati saya menjadi danau yang tenang. Orang sering mengatakan bahwa waktu menyembuhkan semua luka, tetapi saya belajar bahwa waktu saja tidak melakukan apa-apa. Waktu hanyalah ruang. Apakah kita mengisinya dengan penyembuhan atau membiarkannya membusuk tergantung pada kita, pada kemauan dan usaha kita? Saya memilih untuk mengisinya dengan harapan. Kehidupan Lily dan saya telah beralih ke halaman yang sama sekali baru, dan setiap kata di halaman itu ditulis dengan tinta ketenangan dan tawa. Malaikat kecil saya, yang pernah harus menyaksikan adegan paling mengerikan, kini menjadi siswa kelas 2 yang cerdas dan percaya diri. Jejak ketakutan di matanya telah sepenuhnya lenyap, digantikan oleh kegembiraan hidup yang jernih, ingin tahu, dan brilian. Dia tidak lagi bangun, terkejut di malam hari, atau menangis karena suara keras. Sebaliknya, setiap pagi dia akan memeluk saya erat, membisikkan rahasia kecil dunia anak-anaknya, dan jika dia jatuh, dia akan bangun sendiri dan memberitahu saya dengan senyum, "Saya baik-baik saja, Bu." Melihatnya dalam seragam sekolahnya, rambutnya disisir rapi, mengobrol tentang sekolah, saya tahu keputusan saya untuk berjuang sampai akhir adalah keputusan yang tepat.
Saya tidak hanya mendapatkan keadilan untuk diri saya sendiri, saya telah merebut kembali seluruh masa kecil putri saya yang polos. Proyek yang paling saya curahkan kasih sayang, geria ketenangan, juga telah berkembang pesat. Apa yang dimulai sebagai pusat dukungan kecil telah berkembang menjadi jaringan yang solid dan rumah bersama bagi ratusan wanita dan anak-anak yang kurang beruntung. Saya bukan lagi hanya seorang sponsor yang mengamati dari jauh, tetapi saudara perempuan mereka, teman mereka, sesama pengembara. Setiap minggu saya menghabiskan 2 sore di pusat, bukan untuk mengawasi pekerjaan, tetapi untuk mendengarkan cerita mereka. Saya mendengarkan cerita seorang ibu tunggal yang, setelah 10 tahun pelecehan, dengan berani melarikan diri dengan kedua anaknya. Dia memberitahu saya melalui air mata bahwa kisah saya yang dia lihat di TV memberinya kekuatan untuk pergi. Pada saat itu, saya berpikir, dia mengatakan kepada saya jika dia bisa melakukannya mengapa saya tidak bisa? Saya juga seorang manusia, dan saya berhak bahagia. Saya mendengarkan cerita seorang gadis berusia 7 tahun yang harus putus sekolah untuk dipaksa menikah dengan pria kaya tetapi kejam. Dia tiba di geria ketenangan pada malam badai tanpa apa-apa dan patah hati. Sekarang dia kembali ke sekolah, perlahan-lahan mewujudkan mimpinya menjadi perancang busana. Setiap cerita, setiap fragmen kehidupan yang saya temui seperti cermin yang memantulkan masa lalu saya sendiri. Saya melihat bayangan saya dalam ketakutan, rasa sakit, dan harapan samar mereka. Membantu mereka adalah cara saya menyembuhkan diri sendiri. Dan saya mengerti sekali lagi bahwa cara terbaik untuk mengatasi rasa sakit bukanlah dengan menguburnya, tetapi mengubahnya menjadi obor yang menerangi jalan bagi orang lain yang tersesat dalam kegelapan. Kadang-kadang di saat-saat tenang saya memikirkan keluarga Ethan. Meskipun saya tidak mencari mereka, berita tentang mereka entah bagaimana sampai kepada saya. Dikatakan bahwa Isabella setelah keluar dari penjara diam-diam meninggalkan kota dengan putranya. Dia pergi ke kota yang jauh, mengubah namanya, dan memulai hidup baru. Putranya mungkin satu-satunya alasan dia harus terus hidup. Mantan ibu mertua saya, yang dilanda kesedihan dan penyakit, akhirnya meninggal sendirian di panti jompo. Dan Ethan, 20 tahun, adalah hukuman yang panjang. Dia membayar dosanya di balik jeruji besi yang dingin. Saya tidak lagi merasakan kebencian atau kepuasan. Kemarahan masa lalu telah mereda, hanya menyisakan ketidakpedulian yang hampir dingin. Mereka menulis akhir dari hidup mereka sendiri. Masa lalu adalah masa lalu, seperti banjir yang menyapu segalanya, hanya menyisakan endapan terlupakan. Saya belajar untuk melepaskan, bukan untuk memaafkan mereka, tetapi untuk membebaskan jiwa saya sendiri. Di bawah bimbingan kakek yang bertahap, pekerjaan saya di grup tidak lagi menjadi beban atau tantangan. Itu telah menjadi gairah saya. Saya membuktikan kepada semua orang dan yang terpenting kepada diri saya sendiri bahwa saya bisa berdiri di atas kaki sendiri. Saya bukan lagi cucu ketua. Saya adalah Sophia Hardy, CEO, Grup Hardy, yang telah melewati krisis ekonomi global, berhasil menutup kesepakatan multi-juta dolar dengan mitra Jepang, dan memperluas merek Hardy di seluruh Asia. Kesuksesan profesional memberi saya kemandirian finansial, tetapi kegembiraan terbesar saya tetaplah momen-momen sederhana bersama keluarga saya. Suatu sore akhir pekan, langit cerah dan angin laut segar. Lily, kakek, dan saya pergi berlibur ke Bali. Alih-alih resort mewah, kami menyewa rumah pantai kecil dengan taman yang penuh bunga bougainville. Matahari terbenam perlahan-lahan jatuh, melukis langit dan laut dengan warna keemasan. Lily sedang membangun istana pasir raksasa dengan anak-anak lokal lainnya. Tawa jernihnya bercampur dengan suara ombak, menciptakan simfoni kedamaian. Kakek dan saya duduk di bangku kayu, mengawasinya dalam diam. Kakek sudah sangat tua. Rambutnya putih keperakan, tetapi tatapannya masih jernih, dan senyumnya, sebaik dulu, tidak lagi membawa beban kelompok perusahaan besar. Kini kegembiraannya adalah merawat taman, membaca, dan bermain dengan satu-satunya cicitnya. Lihat dia, kata kakek, matanya bersinar dengan kebahagiaan yang tak terbantahkan. Dia persis seperti nenek buyutnya, selalu ceria dan penuh energi. Saya tersenyum dan menyandarkan kepala saya di bahunya. Bahu tipis,
tetapi yang masih menjadi penyangga terkuat saya. Terima kasih, kakek, karena selalu ada, karena memberi putri saya dan saya segalanya. Gadis bodoh. Dia membelai rambut saya. Kau telah mendapatkan kebahagiaanmu sendiri. Kau adalah orang terkuat, paling tangguh yang saya kenal. Kami duduk di sana 3 generasi, sebuah keluarga yang disatukan oleh ikatan cinta dan pengorbanan yang lebih kuat dari darah itu sendiri. Tepat saat itu, suara yang dalam dan hangat terdengar di belakang kami. Selamat malam, Bapak Hardy, Sofia. Saya harap saya tidak mengganggu. Saya berbalik. Hati saya tanpa sadar berdetak sedikit lebih cepat. Itu Markus, arsitek berbakat yang saya temui di proyek Gria Ketenangan. Dia datang bukan sebagai mitra, tetapi sebagai sukarelawan yang mendedikasikan waktu luangnya untuk memperbaiki dan merancang ruang hidup bagi wanita yang kurang beruntung. Dia adalah pria yang baik, dewasa, dan berhati mulia. Dia tahu masa lalu saya, tetapi dia tidak pernah menatap saya dengan rasa kasihan atau ingin tahu, hanya dengan rasa hormat dan kekaguman. Markus, saya tersenyum alami. Sedang jalan-jalan? Bergabunglah dengan kami. Kakek menatap kami berdua dan tersenyum nakal. Dia berdiri, bersandar pada tongkatnya. Saya akan melihat bagaimana istana lili kita. Kalian berdua bicara. Dia berjalan menuju pantai, memberi kami ruang. Markus duduk di samping saya. Kami menyaksikan matahari terbenam dalam keheningan yang nyaman, keheningan yang dipenuhi kedamaian dan pemahaman yang mendalam. Kau terlihat berbeda hari ini, Sofia. Markus berkata tiba-tiba, kau bukan wakil presiden yang kuat dari ruang rapat, juga bukan Sofia yang berbakti dari Gria Ketenangan. Dan bagaimana kau melihat saya? Saya bertanya. Sedikit penasaran. Saya melihatmu sangat tenang, damai, katanya dengan mata tulus seperti laut setelah badai. Saya tersenyum tanpa menyadarinya. Tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu kepada saya. Di sampingnya, saya tidak perlu berpura-pura kuat. Saya bisa menjadi diri saya sendiri, seorang wanita normal dengan luka dan kelemahan saya. Mata kami bertemu dan saya tahu bahwa cinta baru yang tulus dan lembut mulai mengetuk pintu hati saya. Saya tidak lagi takut akan cinta. Saya mengerti bahwa bukan cinta itu sendiri yang menyakiti kita, tetapi mencintai orang yang salah, dan saya pantas dicintai. Saya pantas bahagia. Saya melihat ke arah cakrawala tempat matahari baru saja menghilang, tetapi sinar cahaya terakhir masih menerangi langit, cerah dan penuh harapan. Dan saya tahu bahwa besok hari baru yang lebih berseri akan tiba. Saya tidak tahu apa yang masa depan simpan untuk saya. Mungkin cinta yang memuaskan atau mungkin tantangan baru. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya tidak lagi takut. Saya hanya tahu saya siap menerima semuanya dengan tangan terbuka. Badai telah berlalu dan di hadapan saya hanya ada langit biru. Para penonton yang terhormat, setelah menemani protagonis kita Sofia, dalam perjalanan yang bergejolak, kemungkinan besar emosi kompleks masih tersisa di hati kita. Kita telah marah oleh kekejaman Ethan. Kita telah menderita melihat Sofia tenggelam dalam keputusasaan, dan kita telah bersukacita bersama saat dia akhirnya bangkit dari abu. Kisah ini, meskipun fiksi, meninggalkan kita dengan pelajaran yang sangat dalam dan nyata untuk hidup kita. Pelajaran yang bisa menjadi mercusuar dan kekuatan dalam perjalanan hidup yang tidak pasti. Pelajaran pertama dan mungkin yang paling mendalam yang bisa kita ambil, jangan pernah diam atau bertahan dalam kegelapan. Toleransi tidak pernah membawa kedamaian. Itu hanya memberi makan kejahatan untuk tumbuh. Sofia melakukan kesalahan dengan menanggung kekerasan untuk waktu yang lama. Dia berharap keheningannya akan membawa kedamaian bagi keluarganya, bagi putrinya. Tetapi kenyataan membuktikan sebaliknya. Kekerasan, setelah dimulai, tidak pernah berhenti dengan sendirinya. Itu hanya akan meningkat dan menjadi lebih kejam. Suara Lili yang gemetar, kakek, mama akan mati, adalah panggilan bangun yang paling mahal. Ini mengajarkan kita bahwa kadang-kadang keselamatan datang bukan dari kesabaran, tetapi dari tindakan keberanian kecil. Jangan pernah meremehkan kekuatan meminta bantuan.
Kita harus mengajari anak-anak kita dan diri kita sendiri bahwa ketika dihadapkan pada ketidakadilan dan kekerasan, meminta bantuan bukanlah kelemahan, tetapi naluri bertahan hidup yang paling kuat. Pelajaran kedua adalah tentang kekuatan perubahan dan harga diri. Hidup Sofia hanya benar-benar berubah ketika dia memutuskan untuk berubah. Perubahan itu tidak hanya datang dari pakaian desainer atau gelar wakil presiden. Itu dimulai dari kedalaman dirinya, dari kesadaran bahwa dia pantas dihormati, bahwa dia pantas bahagia. Ketika Anda mengetahui nilai diri Anda, seluruh dunia memandang Anda dengan mata yang berbeda. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa uang dan kekuasaan adalah alat yang berguna, tetapi tidak berguna jika tidak dikendalikan oleh pikiran yang bijaksana dan hati yang teguh. Sofia tidak menggunakan uang untuk balas dendam buta. Dia menggunakannya untuk memperoleh pengetahuan, mencari dukungan hukum, dan mengubah dirinya dari korban menjadi protagonis perjuangannya sendiri. Itulah kekayaan sejati. Dan mungkin pelajaran yang paling manusiawi dan mendalam adalah bagaimana kita menghadapi kemenangan dan menyembuhkan luka-luka kita. Sofia bisa saja bersuka cita atas kejatuhan keluarga Ethan dan menjalani sisa hidupnya dalam kemewahan dan kenyamanan, tetapi dia tidak melakukannya. Dia mengubah rasa sakitnya menjadi belas kasih, dan kekayaannya menjadi alat untuk membantu orang lain dalam situasi yang sama. Gria ketenangan bukan hanya proyek amal. Itu adalah simbol kelahiran kembali, bukti bahwa setelah badai, seorang manusia bisa menjadi lebih kuat dan lebih berbelas kasih. Kemenangan sejati bukanlah ketika musuh jatuh, tetapi ketika setelah semuanya Anda bisa berdiri tegak, melihat masa lalu dengan tenang, dan bergerak menuju masa depan dengan hati terbuka. Ini adalah perjalanan untuk mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, kemalangan pribadi menjadi nilai bagi masyarakat. Saya percaya bahwa setiap orang, pria dan wanita, dapat menemukan sebagian dari diri mereka dalam kisah ini. Mungkin Anda sedang mengalami rasa sakit sekarang. Mungkin Anda merasa tidak berdaya melawan ketidakadilan hidup. Ingat, Anda tidak pernah sendirian. Beranilah untuk menyuarakan, untuk meminta bantuan, dan yang terpenting untuk percaya pada nilai diri Anda sendiri karena fajar yang paling terang selalu datang setelah malam tergelap. Apa pendapat Anda tentang kisah ini? Pelajaran apa yang paling beresonansi dengan Anda? Bagikan pemikiran Anda di komentar. Kontribusi Anda bisa menjadi dorongan besar dan nasihat berharga bagi seseorang yang membutuhkannya. Penyangkalan hukum. Kisah ini adalah karya fiksi. Kesamaan apapun dengan orang, peristiwa, atau lokasi sebenarnya adalah murni kebetulan. Konten video ini hanya untuk tujuan pendidikan dan hiburan dengan tujuan menyampaikan pelajaran hidup manusia dan tidak bermaksud mencemarkan nama baik atau menyinggung orang atau entitas nyata manapun.